Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada. Azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat duduk bersama di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman yang baik, diberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan ini melanjutkan pertemuan kita sebelumnya terkait dengan fikih pendidikan anak. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan tahsinat litifl qabla maji'ih, ya, melindungi anak sebelum dilahirkan. Yang menjadi pembahasan kita adalah terkait dengan bagaimana cara melindungi anak, kiat-kiat untuk melindungi anak, bukan hanya semenjak anak itu lahir, tapi jauh sebelum itu, sebelum anak ini dilahirkan. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara melindungi anak sebelum kelahiran adalah dengan berdoa. Dengan apa, Bu? Dengan cara berdoa. Dan doa ini diawali ketika setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Ada ibu-ibu yang tahu doa apa yang dibaca setelah akad nikah? Yang pertama kali dibaca apa, Bu? Doa ini dibaca oleh suami dengan memegang ubun-ubun istrinya. Ada yang tahu doanya? Ini karena ibu-ibu ya, harusnya ditanyakan kepada suami ya. Gitu ya. Apakah yang dibaca oleh suami ibu ketika dulu? Yang dibacanya setelah akad nikah. Disunahkan, Bu, bagi suami yang setelah akad nikah mendatangi tempat istrinya, kemudian memegang ubun-ubunnya sembari membaca doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan istriku dan kebaikan yang engkau ciptakan kepadanya, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau ciptakan kepadanya. Nah, ini, Bu, ya. Silakan ibu-ibu bisa mengajarkan ya kepada anak-anak yang laki-laki ya, ketika mereka akan menikah nanti, ingatkan mereka untuk terlebih dahulu menghafal doa ini. Apa tujuannya, Bu? Ingin mendapatkan kebaikan dari apa? Dari istrinya. Ya, ingin mendapatkan kebaikan dari istrinya. Nah, ini yang pertama. Kemudian doa berikutnya apa, Bu? Doa malam pertama. Apa tuh, Bu? Dan ini tidak hanya doa malam pertama saja,
Tapi setiap kali suami mendatangi istrinya, ya ini doa setiap kali akan berjima' disunahkan untuk membaca doa ini. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Apa artinya, Bu? Diawali dengan mengucapkan bismillah. Kemudian, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam hadis ya disebutkan, amma law anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlahu, ketika seseorang mendatangi istrinya kemudian dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, kemudian Allah mentakdirkan untuk mereka berdua. Mentakdirkan apa, Bu? Mentakdirkan mendapati anak, ya. Maka thumma qaddara bainahuma fi dzalika aw qudiya walada, maka keutamanya adalah terhadap anak apa? Lam yadurruhu syaitanun abada, maka syaitan tidak akan pernah dapat memudarati anak tersebut selama-lamanya. Syaitan tidak akan pernah bisa apa, Bu? Memudarati, membahayakan anak tersebut. Nah, ini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka melindungi anak. Ya. Jadi jauh sebelum anak itu dilahirkan sudah ada upaya-upaya perlindungan terhadap anak dengan cara berdoa. Suami meminta kepada Allah kebaikan dari istrinya. Kemudian juga meminta perlindungan ya kepada Allah dari gangguan syaitan terhadap hubungan mereka ya yang akan berakibat pada syaitan mengganggu anak mereka. Maka jangan lupa untuk membaca doa-doa yang telah disebutkan tadi. Pembahasan berikutnya adalah ketika anak itu lahir. Ketika anak itu lahir, bagaimana sikap orang tua, Ibu? Ketika anak lahir, maka hendaklah sang bapak dan sang ibu ridha terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya berupa anak. Apakah itu anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan? Karena Allah lah yang memberikan rizki, ya. Allah lah yang maha memberikan karunia. Yang perlu kita ingat betul bahwa anak kita adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan, yakinilah itu sebagai yang terbaik untuk kita. Apakah itu laki-laki ataukah itu perempuan? Ya. Ataukah diberikan kedua-duanya? Ataukah laki-laki semuanya? Ataukah semua perempuan? Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukhrana wa inatha, atau Allah menganugerahkan kedua jenis ya laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan demikian juga Allah menjadikan mandul bagi siapa yang Allah kehendaki. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah mengetahui dan maha kuasa. Nah, kembali Ibu, apakah karunia yang Allah berikan itu berupa anak laki-laki
ataukah perempuan, ataukah diberikan laki-laki dan perempuan, atau yang keempat tidak laki-laki, tidak perempuan, alias tidak mempunyai anak, ya, belum mempunyai anak, atau bahkan bisa jadi mandul. Itu pun juga adalah merupakan apa? Ketetapan. Itu juga adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang Allah tetapkan. Yang penting apa, Bu? Kita tetap berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Nah, kemudian kita tidak tahu ya, mana yang lebih baik, apakah anak yang laki-laki maupun anak yang perempuan. Yang jelas kita yakini bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11. Kalau tadi sebelumnya adalah surat Asy-Syura ya, ayat 49 sampai dengan ayat 50. Asy-Syura 49 sampai 50 terkait dengan karunia Allah Subhanahu wa taala laki-laki maupun anak perempuan ya, atau berpasangan ataukah mandul, itu semuanya adalah merupakan berdasarkan ilmu dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat berapa? 49 dan 50. Nah, sekarang kita tidak mengetahui mana yang baik, apakah laki-laki maupun yang perempuan. Bisa jadi menurut kita laki-laki yang lebih baik, bisa jadi menurut kita perempuan yang lebih baik. Tapi Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tentang orang tua kalian atau anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapakah yang lebih dekat, yang lebih banyak manfaatnya bagi kalian. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu membenci sesuatu padahal dia bagaimana, Bu? Lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin kalian mencintai sesuatu padahal apa? Itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka apa yang Allah berikan maka terimalah dengan ridha, dan senantiasa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kemudian ibu-ibu, berapa banyak anak perempuan ya? Berapa banyak anak perempuan yang menjadi sebab kebahagiaan bagi kedua orang tuanya, menjadi sebab kebahagiaan bagi kerabatnya di dunia maupun di akhirat. Dan betapa banyak juga anak laki-laki yang justru menjadi kesedihan dan malapetaka bagi orang tuanya, malapetaka bagi kerabatnya. Wal a'yadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesedihan dan malapetaka tersebut. Nah, terkait dengan anak perempuan, contohnya siapa, Bu? Seperti Maryam. Ya, Maryam As-Siddiqah, Maryam yang jujur. Laki-laki itu perempuan, Bu? Perempuan. Seperti juga Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maryam. Ya. Ternyata yang lahir adalah ternyata yang lahir adalah anak perempuan, ya. Ternyata yang lahir adalah anak perempuan Maryam. Baik atau buruk, Bu? Baik. Kenapa? Ternyata dari Maryam lahirlah nabi yang saleh, ya, Nabi Isa. Ya, demikian juga Fatimah, perempuan. Baik atau tidak? Baik. Kenapa? Ternyata lahir darinya pemimpin pemuda di surga, ya. Dua orang
pemimpin pemuda di surga. Siapa itu? Hasan dan Husain. Ya. Maka kemudian perbandingan antara Fatimah, Maryam dan anak laki-lakinya Nabi Nuh. Mana yang lebih utama? Maryam, Fatimah dibandingkan dengan anak laki-laki Nabi Nuh. Mana yang lebih utama? Ibu tahu bu anak laki-lakinya Nabi Nuh bagaimana keadaannya? Terus menerus dalam kekufuran, dalam kesesatan, sampai meninggalnya masih dalam keadaan apa? Kafir. Mana yang lebih baik? Tentu tidak bisa dibandingkan. Ya, jauh lebih baik Maryam dan Fatimah. Ya, Fatimah jauh lebih baik sepenuh bumi ini dibandingkan anaknya Nabi Nuh. Ya. Fatimah putri Rasulullah SAW adalah salah satu pemimpin wanita di mana bu? Di surga. Fatimah ya. Merupakan salah satu pemimpin wanita di surga. Kemudian ibu coba renungkan juga tentang kisah anak yang kalau seandainya dia masih hidup, disebutkan di dalam Al-Quran, anak yang seandainya dia masih hidup, niscaya dia akan menyeret, mendorong kedua orang tuanya berbuat zalim dan kekufuran. Tahu bu kisahnya di mana bu? Di mana? Surat Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 80. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiquhuma tughyana wa kufra. Adapun anak laki-laki tersebut kedua orang tuanya mukmin, maka kami takut, kami khawatir kalau anak laki-laki tersebut mendorong kedua orang tuanya yang mukmin tersebut kepada apa? Kepada kezaliman dan kepada kekufuran. Nah, jadi anak laki-laki pun juga belum tentu baik kalau tidak beriman, kalau tidak saleh. Ya. Dan terkait dengan pendidikan anak-anak perempuan, mendidik anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, datang kepadaku seorang wanita dan bersamanya ada 2 orang putrinya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wanita tersebut yang datang bersama 2 putrinya, dia minta sesuatu kepadaku untuk bisa dia makan. Dan kata Aisyah, aku tidak memiliki sesuatu melainkan hanya tamrah wahidah. Lihat bu, istri Rasulullah SAW, ya, tidak punya apa-apa, yang dimilikinya hanya apa bu? Sebiji kurma. Kemudian Aisyah memberikannya kepada ibu tersebut. Lalu dia mengambilnya, lalu dia bagi 2 untuk kedua putrinya. Sedangkan ibu itu sendiri tidak makan apa-apa karena kurmanya hanya 1 dan dibagi 2 untuk kedua putrinya. Lalu ibu tersebut berdiri lalu keluar bersama kedua putrinya, meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah mengabarkan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man ibtuliya bil banati bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji
dengan beberapa anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, ya, kepada anak-anak perempuannya tersebut, maka baginya apa, Bu? Apa utamanya, Bu? Kunna lahu sitram minan nar, maka baginya penghalang dari api neraka. Ya, ini berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya, dalam riwayat yang lain, Bu, ya. Masih dari Aisyah, datang kepadaku seorang wanita yang miskin dan dia membawa kedua putrinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikannya 3 butir korma. Lalu sang ibu memberikan 1 butir korma untuk putrinya yang satu. Kemudian 1 butir korma yang lain untuk putrinya yang satunya lagi. Berarti tinggal berapa? Bu? Tinggal 1, karena kormanya ada 3. Ketika sang ibu ingin memasukkan kormanya ke mulutnya, ternyata kedua putrinya minta korma tersebut karena mereka masih lapar. Lalu sang ibu membelah korma yang tinggal 1 yang sedianya dia ingin memakannya, namun dia harus rela untuk membagi 2 untuk kedua putrinya tersebut. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, hal ini membuat aku kagum terhadap ibu tersebut. Lalu aku ceritakan hal ini, apa yang aku berbuat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda apa? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Allah telah mewajibkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Au a'taqaha biha minan nar, atau membebaskannya dari api neraka. Nah, lihat bagaimana sang ibu, ya, berupaya berbuat baik kepada anak-anak putrinya. Maka baginya adalah apa? Surga, dibebaskan dari api neraka. Kemudian dalam Sahih Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertanggung jawab, man ala jariyataini, bertanggung jawab terhadap 2 anak perempuan, hatta tablugha, sampai mereka balik, maka datang pada hari kiamat, ana wa huwa, aku dan orang tersebut posisinya. Kemudian Rasulullah SAW merapatkan jari-jarinya. Kalau merapatkan jari-jarinya maknanya apa itu, Bu? Sangat dekat. Ini keutamaan bagi siapa? Bagi siapa yang bertanggung jawab terhadap 2 anak perempuan. Ya, terkadang, Bu, anak-anak perempuan itu bisa mendorong orang tua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menjadikan orang tuanya rendah hati terhadap manusia. Ya. Maka kemudian Allah akan mengangkat derajatnya pada hari kiamat. Dan terkadang juga, Bu, ya, memiliki anak laki-laki, terkadang ada yang bisa tertipu dengan anak laki-laki tersebut. Ya, dia tertipu, menjadikan orang tuanya sombong, ya, bisa menjadikan orang tuanya angkuh, ya, merasa dirinya besar terhadap manusia lainnya. Maka kalau demikian bagaimana keadaannya, Bu? Maka tentu ini menyebabkan orang tuanya akan masuk ke dalam neraka. Maka bi'sa maswal mutakabbirin, tempat kembalinya orang-orang yang sombong adalah apa? Neraka. Itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.
Jadi anak perempuan bisa menjadi sebab orang tuanya masuk surga. Adapun anak laki-laki bisa menyebabkan orang tuanya apa? Masuk ke dalam neraka. Ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana para nabi. Para nabi ada yang diberi rizki, ya. Sebagian nabi, sebagian orang-orang soleh, mereka diberikan rizki berupa anak laki-laki. Dan tidak disebutkan mereka mempunyai anak perempuan. Ada sebagian nabi dan orang-orang soleh yang mereka diberikan rezeki berupa hanya anak-anak perempuan, dan tidak disebutkan mereka mempunyai anak laki-laki. Dan sebagian lagi nabi dan orang-orang soleh yang tidak disebutkan mereka punya anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Apa yang ibu ketahui tentang Nabi Ibrahim, Bu? Apakah ibu tahu, pernah mendengar bahwa Nabi Ibrahim punya anak perempuan? Apakah ibu tahu, apakah Nabi Ibrahim pernah mendengar bahwa Nabi Ibrahim punya anak perempuan? Tidak. Yang ibu tahu Nabi Ibrahim punya apa, Bu? Anak laki-laki. Nabi Lut, anak laki-laki atau perempuan yang ibu ketahui? Disebutkan dalam surah Hud ayat 78. Ini terkait dengan Nabi Lut. Ini kaum apa nih? Kaum Sodom yang suka sesama jenis laki-laki. Maka kata Nabi Lut, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, ini adalah anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kalian. Berarti Nabi Lut punya anak apa? Laki-laki atau perempuan? Anak perempuan. Dan tidak diketahui bahwa Nabi Lut mempunyai anak perempuan. Dan Nabi kita Muhammad SAW punya anak laki-laki atau perempuan? Perempuan saja? Laki-laki. Tapi yang laki-laki juga semuanya meninggal di waktu mereka kecil. Yang sampai dengan dewasa hanya perempuan. Hanya perempuan. Dan yang masih hidup ketika Rasulullah wafat hanya Fatimah. Nah, lihatlah. Ini terkait dengan anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 39 terkait dengan Nabi Yahya. Siapakah Nabi Yahya, Bu? Siapakah Nabi Yahya? Putra Zakaria. Ya. Allah sebutkan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Anak yang menjadi apa, Bu? Panutan, pemimpin, ya, mampu menahan hawa nafsunya dan merupakan nabi yang saleh. Termasuk seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Baik. Kemudian terkait dengan hal ini juga kita beralih kepada hadis. Sebenarnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang bayi atau anak-anak yang mampu berbicara di ayunan itu ada 3. Ada 3 anak yang dapat berbicara ketika mereka masih bayi, ya, dalam ayunan. Kemudian disebutkan hadisnya, dan hadis itu berbunyi, diantaranya berbunyi, wa bainal sabiyyun yaldu'u min ummih, ketika sang bayi menyusu kepada ibunya, lalu lewatlah seorang laki-laki yang mengendarai apa? Mengendarai kuda yang gesit.
Dan yang menunggangi kuda tersebut adalah nampak dia gagah, tampan. Lalu ibunya berkata apa? Allahumma ja'al ibni misla hadza. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang yang mengendarai kuda yang gagah dan tampan ini. Mendengar hal tersebut, sang anak berhenti menyusu kepada ibunya. Lalu dia menoleh kepada penunggang kuda. Kemudian bayi ini bisa berbicara. Apa yang dikatakan? Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah, jangan engkau jadikan aku sepertinya. Kemudian setelah itu anak ini kembali menyusu kepada ibunya. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan, ketika menyampaikan kisah ini, Rasulullah SAW memberikan memperagakan, ya, dengan memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya, menghisapnya. Ini ketika menceritakan bahwa bayi ini bagaimana menyusu kepada ibunya, Rasulullah SAW memasukkan jari telunjuknya ke mulutnya, ya, kemudian menghisapnya. Ya, memberikan gambaran bagaimana bayi tersebut menyusu kepada ibunya. Kemudian setelah itu kejadian, lewatlah wanita hamba sahaya, dan orang-orang memukuli hamba sahaya perempuan tersebut, dan mereka mengatakan, zanaiti sarakti, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Maka kemudian ibunya berdoa atau mengatakan hasbi Allah. Kemudian jariyah, budak wanita tersebut mengatakan apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi budak wanita yang yang dipukuli, kemudian diteriaki apa tadi Bu? Penzina, pencuri. Ya, dia hanya mengatakan apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia hanya mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka ibunya berkata, melihat kejadian itu, dia berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti wanita tersebut. Mendengar hal tersebut, ya, sang bayi yang lagi menyusu kepada ibunya berhenti menyusu, kemudian menoleh kepada budak wanita tersebut. Kemudian dia berkata apa? Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita tersebut. Ya. Ternyata sang anak meminta kebalikan dari apa yang diminta oleh sang ibu. Maka sang ibu berkata kepada anaknya, tadi yang lewat adalah seseorang yang gagah tampan. Aku berdoa kepada Allah agar engkau dijadikan sepertinya. Namun engkau berdoa, jangan jadikan dirimu sepertinya. Ya. Kemudian setelah itu kita melewati budak wanita yang dia dipukul dan dikatakan kepadanya, kamu berzina, kamu mencuri. Lalu aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan anakku sepertinya. Namun engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita tersebut. Maka sang ibu keheranan. Maka sang anak berkata apa? Inna dzaka ar-rajula kana jabbara. Sesungguhnya laki-laki tersebut apa Bu? Jabbar. Seorang yang sangat sombong. Ternyata laki-laki tersebut adalah seorang yang sangat sombong. Maka aku berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan aku sepertinya. Ya. Dan adapun wanita, ya, budak perempuan yang dikatakan kepadanya, kamu berzina, kamu mencuri. Ya. Wanita tersebut dikatakan berzina dan dia tidak berzina. Dikatakan kepada yang mencuri dan dia sebenarnya tidak mencuri. Berarti dia apa Bu? Dituduh berzina. Dia dituduh
mencuri, berarti wanita tersebut adalah wanita yang baik. Dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Maka aku, kata bayi tersebut, berdoa, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku sepertinya. Nah, ini Bu ya. Di sini ada gambaran, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Belum tentu anak laki-laki itu baik. Ya. Belum tentu juga anak perempuan itu buruk, ataupun sebaliknya. Ya. Ataupun sebaliknya. Belum tentu anak perempuan itu juga baik. Ya, belum tentu juga anak laki-laki itu buruk. Yang jelas apa yang Allah berikan, maka terimalah, ya, ridholah dengan apa yang Allah berikan tersebut, dan kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik untuk kita. Kemudian lihatlah kepada orang yang di bawah kita, Bu, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kita. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi." Jika salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang dilebihkan, ya Allah lebihkan padanya harta maupun diberikan anak yang tampan atau cantik, maka hendaklah dia lihat kepada, kalau ada orang, kalau ibu-ibu melihat ada orang yang diberikan kelebihan harta, dia memiliki anak-anak yang tampan dan cantik, maka lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Ya, ternyata ada orang yang tidak lebih baik kondisi ekonominya. Ternyata ada orang yang memiliki anaknya yang tidak lebih tampan, tidak lebih cantik daripada anak-anak kita. Maka di sini Rasulullah SAW perintahkan, lihatlah kepada yang di bawah kita, jangan lihat kepada yang di atas. Dalam riwayat yang lain, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan jangan kalian melihat yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat, alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan melihat kepada yang di atas kalian. Ya. Kenapa, Bu? Maka hal tersebut lebih mensyukuri nikmat Allah, lebih mensyukuri nikmat Allah kalau kita melihat orang yang berada di bawah kita. Kalau kita diberi anak perempuan, ada selain kita yang tidak diberi laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian jika engkau, ya, atau kita diberikan rezeki berupa anak perempuan, ya, yang sehat, ya, anak perempuan yang sehat, maka selain kita, Bu, ada yang diberikan anak laki-laki ataupun anak perempuan namun sakit-sakitan dan sudah berulang dibawa ke dokter, kondisinya bagaimana, Bu? Tidak kunjung sehat. Nah, sekarang, Bu, kita lihat Nabi Sulaiman. Agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat Nabi Sulaiman. Apa yang Allah berikan rizki berupa anak kepada Nabi Sulaiman, Bu? Ibu tahu kisahnya, Bu? Apa, Bu? Hah? Apa, Bu? Bagaimana anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam? Ternyata Allah berikan rizki kepada Nabi Sulaiman anak separuh manusia. Ya subhanallah, Nabi Sulaiman yang Allah berikan kepadanya anugerah berupa apa? Kerajaan yang terbesar. Tidak ada yang memiliki kerajaan yang lebih besar setelah Nabi Sulaiman. Ya. Tidak ada yang memiliki kerajaan yang lebih besar
setelah Nabi Sulaiman. Namun ternyata apa? Allah beri rizki kepadanya berupa anak apa? Anak separuh manusia. Ya, Nabi Sulaiman yang bisa menundukkan jin dan syaitan, yang bisa menundukkan semua jenis angin. Ya. Nabi Sulaiman yang bisa menundukkan burung-burung. Nabi Sulaiman, beliau adalah seorang nabi yang memiliki ilmu yang luas. Namun ternyata berupa anak, bagaimana bu anaknya? Anak separuh manusia. Subhanallah. Ya. Maka tidak ada yang bisa ikut campur urusan Allah terkait dengan rizki. Karena Allah lah yang bagikan rizki. Karena Allah lah maha pemberi rizki. Ya, Allah lah yang maha pemberi karunia. Ya, hadis dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi Sulaiman bin Daud berkata, la atufanna lailata ala tis'ina imra'ah. Pada malam hari ini akan aku gilir istri-istriku. Berapa banyak istri Nabi Sulaiman? Dalam hadis di sini disebutkan tis'in. Tis'in itu berapa, Bu? 90. Lihat, Bu, bagaimana kuatnya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman mengatakan, benar-benar malam hari ini akan aku gilir 90 istri. Ya. Kullun ta'ti bi farisin yuqatilu fi sabilillah. Yang kala masing-masing dari istriku akan melahirkan seorang penunggang kuda yang akan berperang di jalan Allah. Jadi niatnya Nabi Sulaiman apa, Bu? Agar mendapatkan anak-anak yang gagah perkasa, para penunggang kuda, dalam rangka apa, Bu? Berjihad fi sabilillah. Kemudian berkatalah seorang kepada Nabi Sulaiman. Ini sahabatnya Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Qul insyaallah." Katakanlah apa? Katakanlah insyaallah. Jadi Nabi Sulaiman diingatkan terkait dengan perkataannya tadi, ucapkanlah insyaallah. Falam yaqul insyaallah. Namun ternyata Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insyaallah. Fatafa alaihinna jami'a. Maka malam hari itu Nabi Sulaiman menggilir seluruh istrinya. Falam tahmil minhunna illa imra'ah wahidah. Ternyata yang bisa melahirkan berapa orang, Bu, dari istrinya? Hanya satu. Ternyata dari yang digilir itu semuanya hanya satu yang melahirkan. Bagaimana kondisinya? Faja'at bisyiqqi rajul. Ternyata yang lahir itu adalah separuh manusia. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW bersumpah, ya, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah lajahadu fi sabilillahi fursanan ajma'un, maka niscaya apa, Bu? Akan lahirlah para penunggang kuda yang akan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Nabi Sulaiman sudah memastikannya dan lupa mengucapkan apa? Insyaallah. Kembali bahwa Nabi Sulaiman yang memiliki segala-galanya kekuasaan, harta kekayaan, tetapi berupa anak, rizki yang diberikan hanya separuh manusia. Inilah, Bu, kehidupan dunia. Ada yang memiliki anak perempuan, ada yang memiliki anak laki-laki, ada yang memiliki kehormatan, kenikmatan, harta, kerajaan, kekuasaan, jabatan. Itu semuanya akan datang dan pergi, akan hilang.
Adapun akhirat, maka akhirat itu akan datang. Hari kiamat itu akan mendekat. Maka jangan terlalu jauh memperturutkan perasaan kita, Bu. Ridholah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian berikutnya kita bersabar terhadap setiap ujian. Nikmat bersyukur, ujian bersabar. Ya, hidup ini hanya sementara. Maka kemudian jangan kita seperti orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang jahil. Ya Allah sebutkan tentang mereka surat An-Nahl ayat 58 59. Surat apa, Bu? An-Nahl ayat 58 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila dikabarkan kepada mereka bahwasanya lahirlah anak perempuan, jika dikabarkan kepada mereka yang lahir itu anak perempuan, maka kemudian berubahlah rona wajah mereka menjadi hitam kelam dan marah. Ya. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Dia bersembunyi dari masyarakat karena kabar buruk yang dikabarkan kepadanya. Apa kabar buruk tersebut, Bu? Bahwasanya dia mendapatkan anak perempuan. Kemudian dia bingung. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia bingung apakah anak perempuan tersebut akan dipelihara dengan kehinaan ataukah akan dikubur dalam kondisi hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh jelek apa yang mereka putuskan. Maka ibu-ibu, kita jangan sampai gundah, marah, sedih. Jika diberikan rezeki berupa anak perempuan, mudah-mudahan itu adalah yang terbaik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Demikian juga dengan anak laki-laki yang memiliki anak perempuan saja dan tidak memiliki anak laki-laki, itu juga insyaallah taala mudah-mudahan itulah yang terbaik untuk di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat karunia ya dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Pembahasan berikutnya adalah melindungi anak ketika lahir. Melindungi anak ketika lahir. Istri Imran ketika melahirkan Maryam, ya, istri Imran ketika melahirkan Maryam, ya, alaihissalam, dia berdoa, Rabbi inni, lanjutkan, Bu. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha. Dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Kemudian apa katanya? Wa inni sammaituha Maryam. Kata istri Imran, aku menamai anak perempuan tersebut dengan nama siapa? Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku melindunginya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, di sini kita ambil pelajaran cara melindungi anak kita ketika lahir dengan cara mendoakannya dari gangguan syaitan. Dan ada hadis terkait dengan hal ini, ketika anak lahir apa yang kita baca, Bu? Doa perlindungannya. Doa perlindungan untuk anak yang baru lahir. Dan ini bisa juga dibaca ya, untuk perlindungan anak kita dari ain, dari pengaruh mata orang yang hasad, orang yang dengki.
Ada yang hafal doanya, Bu? U'i dzuka untuk anak laki-laki, u'i dzuki untuk anak perempuan. Atau kalau anaknya dua, u'i dzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syai' tanin wa hammah wa 'ainin lamah. Ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Ya. Atau kalau untuk anak kita, ya, berarti aku melindungimu, ya, kepada pemeliharaan Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari semua syaitan, wa hammah, binatang berbisa. Ya. Kemudian apa lagi berikutnya, Bu? Wa min kulli 'ainin lamah, dari setiap mata yang membinasakan. Ya, ini dari gangguan mata orang-orang yang hasad. Ya. Ini doa perlindungan. Kemudian, Bu, adanya ain. Apa itu ain, Bu? Pengaruh mata orang yang hasad. Itu betul atau tidak, Bu? Terjadi atau tidak? Itu benar adanya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang yang terkena penyakit ain atau terkena dampak buruk pandangan salah seorang yang hasad, kemudian berulang dibawa ke dokter, ya, namun ternyata pengobatannya itu tidak membuahkan hasil, tidak bermanfaat. Apa sebab, Bu? Karena memang penyakitnya berbeda. Karena penyakitnya berbeda. Ya, untuk penyakit ain ini tidak bisa diobati oleh dokter dengan obat. Ya. Tapi bagaimana cara mengobatinya, Bu? Dengan cara yang lain. Apa itu? Ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Ja'far dan melihat tubuh anak-anak dari Ja'far sangat kurus. Dan kemudian bertanya kepada istri Ja'far. Dan disebutkan bahwa anak-anak mereka terkena apa, Bu? Terkena pengaruh ain. Maka yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, fastarqi lahum, ruqyahlah mereka. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, ya, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi keluarga Hazm untuk melakukan ruqyah terhadap sengatan ular. Dan dia berkata kepada Asma binti Umais, "Mali ara ajsama bani akhi dhari'ah." Nabi SAW berkata kepada Asma binti Umais, "Mengapa aku melihat badan-badan anak saudaraku sangat kurus?" Tusibuhumul hajah, apakah mereka kurang makan? Lalu dijawab oleh Asma binti Umais, "La, akan tetapi ain yang menimpa mereka." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Irqihim, ruqyahlah mereka." Lalu Asma binti Umais membawa anak-anak Ja'far, ya, disodorkan kepada Rasulullah SAW. Namun Nabi mengatakan, "Irqihim, engkau meruqyah mereka, ya, ruqyahlah mereka." Subhanallah, Bu, bagaimana mata bisa mempengaruhi anak-anak dan bisa menyebabkan anak-anak menjadi apa, Bu? Kurus dan lemah tubuhnya. Nah, ini diantaranya adalah pengaruh apa, Bu? Pengaruh ain dari orang yang hasad. Dan disebutkan di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di wajah jariyah, yakni anak perempuan Ummu Salamah, ya, berubah menjadi hitam. Ya, wajahnya berubah menjadi hitam.
Maka Nabi SAW katakan, istarqu laha fa inna biha an-nazrah. Ruqyahlah dia, ya. Ruqyahlah dia disebabkan karena penyakit ini dari ain, ya. Penyakit ini dari ain. Ini pembahasan kita terkait dengan apa nih, Bu? Terkait dengan apa, Bu? Perlindungan anak ketika anak lahir. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah jangan sampai kita membenci anak yang kurang tampan atau kurang cantik. Karena anak itu lahir dia tidak bisa memilih. Anak itu lahir tidak bisa memilih. Dan kita juga tidak bisa memilih. Kita juga tidak bisa memilih. Semuanya itu adalah merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun, Bu, anak-anak yang sekalipun mungkin kurang tampan, ya, kurang cantik, ya, namun memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik? Baiknya fisik atau baiknya kemuliaannya, Bu? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya. Budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita yang musyrik walaupun itu membuatmu takjub. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan hamba sahaya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun dia menakjubkanmu. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Terkait dengan kondisi orang-orang munafik, Allah katakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika kamu melihat mereka maka tubuh-tubuh mereka membuatmu takjub. Ya. Ini dalam surah Al-Munafiqun ya, ayat 4. Dalam surah At-Taubah ayat 55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, jangan harta-harta mereka dan anak-anak mereka membuat takjub kalian. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah menginginkan untuk mengadab mereka dengan harta dan anak-anak mereka tersebut di kehidupan dunia. Ternyata harta-harta dan anak-anak mereka yang membuat kita takjub tersebut itu adalah merupakan ujian dan justru itu menjadi adab bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang membentuk rupa bagaimanapun yang Allah kehendaki. Ya. Terkait dengan rupa, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 24, "Wallahul khaliqul bari'ul musawwir." Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengadakan dari yang tiada sebelumnya, dan Allah lah yang membentuk rupa. Nah, maka kita harus memahami ini, Bu. Jangan sampai kita tertipu dengan ketampanan, kecantikan anak-anak kita. Ya. Karena yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan Allah tidak melihat bentuk dan rupa. Yang Allah lihat apa, Bu? Hati dan amal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apa, Bu? Punya hadisnya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak lihat kepada bentuk rupamu dan harta-hartamu, akan tapi yang Allah lihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada, yang Allah nilai adalah hati dan amal-amalmu. Nah, jadi, Bu, yang kita banggakan dari anak-anak kita apa, Bu? Yang membuat kita bahagia apa, Bu? Amal soleh anak-anak kita. Kalau ternyata anak-anak kita belum beramal soleh, ya, khawatirnya, Bu. Ya, khawatirnya, Bu. Ya. Khawatirnya apa, Bu? Kita tidak mendapatkan manfaat dari anak-anak kita. Kemudian pembahasan terakhir di kesempatan ini adalah terkait dengan tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik, Bu? Apa, Bu?
Kurma dilumatkan. Taib. Kurma yang dilumatkan ya sampai hancur. Kemudian Bu? Disuapkan kepada bayi, kemudian sambil Bu? Digosok-gosokkan Bu ya, di bagian mana Bu? Ke langit-langitnya ya, ke bagian langit-langitnya. Ya, digosokkan ke bagian langit-langitnya. Jadi dia seakan-akan seperti Bu? Dicucupinya Bu ya. Ya, dihisap-hisapnya, ada manis-manisnya di bagian langit-langitnya tersebut. Tahnik ini Bu ya, tahnik. Ya, tahnik terhadap bayi yang baru lahir. Ini adalah merupakan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya beberapa anak yang baru lahir. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan bagi mereka keberkahan, lalu mentahnik mereka. Kemudian dikeluarkan juga riwayat Bukhari dan Muslim, ya, hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia melahirkan anak yang bernama siapa? Anaknya Asma binti Abi Bakar siapa Bu? Abdullah bin Az-Zubair. Ya, dia hamil ya, hamil atau mengandung ya, hamil atau mengandung Abdullah bin Zubair di mana? Di Makkah. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, hadis Asma binti Abu Bakar, dia menceritakan bahwa ketika dirinya ini Asma mengandung Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini siapa Zubair ini Bu? Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Salah seorang yang dijamin masuk surga. Ya. Jadi ceritanya Asma ketika mengandung Abdullah bin Zubair, dia tetap tinggal di mana? Di Makkah. Namun ketika menjelang kelahiran bayinya, dia berangkat ke Madinah. Kemudian dia mengisahkan, yakni Asma mengisahkan, di tengah perjalanan Asma mampir ke Kuba dan akhirnya melahirkan Abdullah bin Zubair di mana Bu? Di Kuba. Setelah melahirkan Abdullah bin Zubair, ya, lalu Asma membawa bayinya tersebut ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setibanya Asma di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW memangku atau menggendong Abdullah bin Zubair, ya, bayi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW meminta diambilkan 1 biji kurma. Rasulullah SAW mengunyahnya sampai hancur. Kemudian Nabi SAW membasahi mulut Abdullah bin Zubair dengan sedikit ludah dari mulut Rasulullah SAW. Ya. Jadi makanan yang pertama kali masuk ke perut bayi Abdullah bin Zubair, ya, makanan yang pertama kali masuk ke perutnya Abdullah bin Zubair apa Bu? Air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abdullah ditahnik dengan kurma, kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Abdullah bin Zubair adalah bayi yang pertama kali lahir dalam sejarah Islam. Ya. Bayi yang pertama kali lahir dalam sejarah Islam. Siapa Bu? Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik, dia berkata, ketika Abu Talha pergi untuk suatu hajat, anak laki-laki yang dia tinggalkan dalam keadaan apa Bu? Sakit. Ya. Ternyata anak yang sakit ini meninggal dunia. Sesampainya di rumah, Abu Talha bertanya, ya, kepada istrinya, sedang apa anak kita? Maka Ummu Sulaim, istri Abu Talha, menjawab, huwa askanu mimma kana. Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Apa maksudnya Bu, dia lebih tenang daripada sebelumnya? Sudah meninggal. Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam untuk suaminya, ya, dia tidak langsung mengabarkan kematian anaknya.
dia melayaninya di tempat tidur. Ya, setelah itu semua barulah Ummu Sulaim menceritakan tentang anaknya yang sudah meninggal. Maka berkatalah suaminya, kuburlah anakku. Maka di pagi harinya Abu Talhah mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan apa yang terjadi tadi malam. Nabi kemudian bertanya, apakah tadi malam kalian bercampur tidur bersama? Apa jawab Abu Talhah? Ya. Kemudian Nabi mendoakan suami istri tersebut dengan doa, apa doanya? Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahilah Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Dengan doa ini, beberapa waktu kemudian Ummu Sulaim hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Ya. Abu Talhah kemudian memerintahkan kepada Ummu Sulaim untuk membawa bayinya tersebut kepada siapa? Kepada Nabi. Dikatakan, bawalah anakku ini ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Sulaim dibekali oleh Abu Talhah dengan beberapa biji kurma. Setibanya Ummu Sulaim di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengambil bayi tersebut dan bertanya, apakah kamu punya kurma? Kamu bawa kurma? Kemudian para sahabat menjawab, ya, ada. Lalu Rasulullah SAW mengambil beberapa biji kurma, kemudian mengunyah kurma tersebut sampai halus. Setelah itu disuapkan ke dalam mulut bayi. Ya, disuapkan ke mulut bayi. Lalu beliau mentahniknya. Ya, mentahniknya. Ya, artinya kurma tersebut memang sudah dikunyah sampai lembut, disuapi kepada bayi, lalu digosok-gosok kemana, Bu? Ke langit-langit mulutnya. Lalu bayi itu diberi nama Abdullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika anak saya telah lahir, saya bawa anakku ke Rasulullah SAW. Kemudian beliau menamakan anaknya bernama apa? Ibrahim, dan mentahniknya dengan kurma. Ya, sampai di sini pembahasan kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Allah Ta'ala alam. Silakan. Ya. Baik, ini pertanyaan tentang akikah. Ini sebenarnya akan kita bahas di kitab Al-Wajiz nih, Bu, ya. Pembahasan tentang akikah insyaallah taala akan kita masuk kepada bab pembahasan akikah akan kita bahas di kitab Al-Wajiz, ya, di kajian kita di hari Rabu. Ya. Kemudian akikah ini juga akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Akikah yang akan kita pelajari, Bu, ya, untuk anak yang baru lahir. Ya, hukumnya apa? Hukumnya disunnahkan. Ya, disunnahkan untuk akikah pada hari yang ke-7. Menyembelih apa, Bu? Kambing, ya, menyembelih kambing. Ya. Untuk anak laki-laki berapa, Bu, kambingnya? 2 ekor. Untuk anak perempuan berapa, Bu? 1. Ya. Singkatnya itu, Bu, ya. Ya, ini disunahkan, ya, disunahkan untuk mengadakan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian ada pertanyaan yang lain, Bu? Ya. Iya. Nah. Yang menjadi pertanyaan, kalau anaknya 1 orang tapi sudah balik, apakah bisa seperti itu, Ustaz? Yang sudah balik? Iya. Kok tiba-tiba balik, Bu? Ya.
Iya. Kok tiba-tiba balik, Bu? Nah, kan ibu berarti mengurusnya kan dari kecilnya ibu urus, Bu ya? Nah, kan ibu mengurusnya dari kecilnya, Bu ya? Taib. Insyaallah taala, Bu, ibu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lainnya, Bu ya. Ibu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lainnya dari mengurus anak-anak ya. Baik laki-laki maupun perempuan, baik itu satu anak maupun lebih dari satu anak ya. Tidak hanya terkait dengan dua anak, tidak hanya terkait dengan dua anak. Satu anak pun juga ibu insyaallah taala akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan apa, Bu? Keutamaan mendidik dan berbuat baik kepada anak. Baik apakah itu laki-laki maupun juga anak perempuan. Taib. Jadi kalau ibu yang bertanya tadi terkait dengan bagaimana dengan sesudah baliknya? Bagaimana dengan sesudah baliknya? Ya, kalau sudah baliknya ini masih tetap menjadi kewajiban orang yang memberinya nafkah, kan gitu, Bu ya? Ya, memberi kewajiban nafkah sampai anak tersebut apa? Menikah. Maka kalau anak perempuan tersebut sudah menikah, maka ini menjadi tanggungan siapa? Menjadi tanggungan suaminya, dan suaminya lebih berhak daripada orang tuanya. Suaminya lebih berhak ya. Seorang suami lebih berhak terhadap istrinya dibandingkan orang tua terhadap anak perempuannya ketika sang anak perempuan tersebut sudah menikah. Namun kewajiban tadi memberinya nafkah ya, berbuat baik kepadanya, kewajiban tersebut terus ada sampai kemudian anak tersebut apa, Bu? Menikah. Demikian, Allah taala alam. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, tentang penyakit ain tadi, Ustaz. Ya, kenapa? Penyakit ain itu apakah hanya menimpa manusia saja? Apakah bisa hewan, tanaman, dan harta? Baik, terkait dengan ain, apakah hanya juga bisa menimpa manusia saja? Tidak. Ini juga bisa menimpa binatang tunggangan, bisa menimpa pada selain manusia. Oleh karenanya ketika kita tajam kepada sesuatu, apa yang kita ucapkan? Masya Allah. Ya, kalau kita tajam kepada sesuatu, kita ucapkan apa, Bu? Masya Allah. Atau ada orang yang lain takjub dengan benda kita, ya, dengan apa yang kita miliki, ya, kita ucapkan apa? Masya Allah. Dan orang yang takjub kepada sesuatu, maka tidak hanya mengucapkan Masya Allah saja, tetapi juga mendoakan apa, Bu? Mendoakan keberkahan. Ya, mendoakan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang dilihatnya itu mendatangkan apa? Mendatangkan keberkahan. Jadi tidak hanya menimpa pada manusia, tapi juga bisa menimpa kepada selain manusia, termasuk hewan tunggangan, kendaraan, ya, rumah dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karenanya sekali lagi ketika kita tajub kepada sesuatu, ikutilah ya rasa tajub kita tersebut dengan ucapan Masya Allah, dan kita doakan keberkahan terhadap apa yang kita lihat. Atau jika orang lain takjub dengan apa yang dilihatnya, maka kita ingatkan dia ya dengan mengucapkan Masya Allah. Kemudian kita ingatkan kepadanya untuk mendoakan keberkahan dari terhadap apa yang dilihatnya tersebut. Allah taala alam. Cukup, Bu? Baik, di kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.